Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sang Ngaji TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya Ewang Sewoko kembali hadir menjumpai Anda di acara Solusi Sehat, informasi tepat untuk hidup sehat. Sebuah acara yang selalu menginformasikan informasi terkini terkait dengan kesehatan di Indonesia. Bapak, Ibu, dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, di kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu lonjakan kasus influenza A dan HMPV, virus yang mirip COVID-19, begitu ya, yang memicu krisis kekhawatiran baru. Dan di dunia medis saat ini sedang diuji kembali dengan hadirnya virus ini. Seperti apa dan bagaimana tingkat bahayanya, lalu apa yang perlu diwaspadai untuk melindungi keluarga kita? Pastikan terus Anda menyaksikan acara ini hingga selesai, jangan ganti channel TV Anda. Dan kalau perlu siapkan kopi atau teh dan juga cemilan ya. Baik. Acara ini dapat Anda saksikan di Sang Ngaji TV di channel 29 UHF dan juga melalui streaming di www.sanggajitv.co.id dan tentunya melalui channel YouTube kami Sang Ngaji TV. Pastikan Anda like dan juga subscribe agar informasi terbaru tidak Anda lewatkan, begitu ya. Dan di kesempatan kali ini telah hadir narasumber kami, dua orang narasumber yang luar biasa. Beliau yang pertama saya sapa Ibu Dr. Ika Trisnawati MSc SPPDKP, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan juga konsultan paru dari Rumah Sakit Sarjito. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Ewang. Apa kabar Bu Ika? Baik, sangat baik. Mudah-mudahan juga. Alhamdulillah, amin. Mas Ewang juga baik ya. Amin Bu. Jadi pasiennya ditinggal nih Bu? Ya sebentar aja, nanti kan kembali lagi. Baik, semoga semuanya baik-baik saja Ibu ya. Pasiennya sembuh semua ya. Amin. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Sang Ngaji TV kesempatan hari ini. Dan narasumber kami yang kedua, Ibu Setio Harini SKM MKes dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saya sapa Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ewang. Ya, Ibu Rini. Ya. Senyumnya luar biasa ya. Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa, tidak ada kondisi flu ya? Tidak. Kalau flu pakai masker. Pakai masker begitu ya, baik. Baik pemirsa, demikian dua orang narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami. Jangan ganti channel TV Anda, kita akan berbicara terkait dengan HMPV atau influenza tipe A yang baru-baru ini sedang happening banget, yang sedang viral ya di media sosial. Sebenarnya katanya Bu Dokter dan juga Bu Rini, katanya sebenarnya virus influenza A dan juga HMPV ini udah ada lama begitu, betul atau bagaimana Bu? Mungkin Bu Dokter dulu. Ya. Terima kasih Mas Ewang. Kalau untuk HMPV memang terdeteksi di awal, karena kalau virus itu kan untuk tipenya itu perlu deteksi khusus ya. Seperti COVID itu kan juga ketahuannya ketemunya di 2019, terus kemudian teridentifikasinya di awal tahun 2020 seperti itu. Memang kalau virus baru itu perlu identifikasi. Nah, untuk HMPV ini memang terdeteksi atau teridentifikasinya tuh di tahun 2001. Tetapi kalau influenza A, nah namanya influenza itu sudah sejak zaman dahulu kala itu sudah ada gitu ya, karena virus itu adalah ciptaan Tuhan yang paling pintar sebenarnya di dunia ini, karena dia bisa survive sampai dengan sekarang dan karena kemampuannya untuk melakukan mutasi. Oke, jadi sebenarnya ini bukan virus baru ya Bu ya, bukan seperti COVID ya? Bukan ya. Oke, baik, gejalanya seperti apa Bu? Artinya gini ya, COVID itu sebenarnya kalau kelompok virusnya sudah ada, coronavirus, tapi teridentifikasi bahwa dia adalah sebagai COVID itu memang kan di tahun awal 2020 ya terdeteksinya. Oke, baik. Ibu tadi mengatakan bahwa virus adalah influenza terutama ya Bu ya, masih akan terus ada gitu ya, jadi tidak bisa musnah begitu? Ya, kalau influenza itu memang sampai dengan saat ini itu ada. Jadi flu biasa, mungkin Mas Ewang ya hampir seluruh orang sudah pernah mengalami flu ya. Itu memang ada sampai sekarang. Nah, untuk HMPV ini sebenarnya sudah ada di tahun 2001, tetapi kemudian secara periodik, jadi ada istilahnya endemi ya. Endemi itu jadi karena pada suatu kondisi tertentu itu akan mengalami peningkatan kasus. Nah, ini memang pada kondisi yang 4 musim, negara 4 musim. Ya, di musim di musim dingin biasanya itu muncul. Seperti di Cina, ini COVID sendiri itu bukan lahirnya tuh pada saat musimnya itu adalah
winter ya, seperti itu ya, musim dingin. Nah itu muncul seperti itu. Nah ini juga HMPV ini munculnya peningkatan kasusnya itu adalah di akhir tahun. Akhir tahun musim dingin begitu ya. Musim dingin seperti itu. Seperti COVID juga munculnya kan di akhir tahun. Betul. Ya. Bu, sebenarnya gejalanya sama atau berbeda dengan COVID, Bu, untuk HMPV dan influenza A? Iya, jadi untuk virus itu sama. Untuk gejalanya, mengenali gejala. Jadi yang dikenal dengan flu-like syndrome. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi flu-like syndrome itu dikenal kalau di sebagai ILI atau sebagai SARI. ILI itu influenza-like illness. Jadi kalau gejalanya masih ringan disebut dengan influenza-like illness. Jadi gejala-gejala flu pada umumnya. Kalau berat itu disebut dengan SARI. Jadi severe acute respiratory infection. Nah itu memang yang berat gitu ya. Nah kalau flu-like illness ini seperti misalnya demam, batuk, sesak nafas, hidung tersumbat. Gejalanya sama itu, baik influenza, COVID ataupun HMPV itu gejalanya sama seperti itu. Baik, Bu Ika, saya akan ke Bu Rini dari Dinkes DIY gitu ya. Bu, akhir-akhir ini kan marak pemberitaan di media, Bu ya, masif sekali berita terkait influenza A dan HMPV. Nah, yang dikhawatirkan itu kan akan seperti COVID-19. Seperti sebenarnya kekhawatiran itu beralasan atau tidak ya, Bu ya? Mas Iwang, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Ika tadi ya, sebenarnya kita tidak perlu panik ya, karena itu memang bukan hal baru. Yang pertama, virus HMPV apalagi yang influenza A itu sudah ada sejak dulu. Yang HMPV ini walaupun mungkin beritanya baru marak akhir-akhir ini, tapi sebenarnya sudah ada sejak 2000, sudah ditemukan begitu ya istilahnya Dr. Ika. Sudah ditemukan sejak 2001 dan ada di berbagai belahan dunia, mungkin juga termasuk di Indonesia, hanya mungkin tidak teridentifikasi bisa jadi ya. Nah, sampai saat ini pun belum ada pemberitaan rilis resmi dari Kemenkes tentang berapa kasusnya, ada di laki-laki berapa, perempuan berapa, kelompok umur berapa saja juga belum ada tentang HMPV ini, karena memang sebenarnya ini biasa, itu sudah ada gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Jangan terlalu khawatir berlebihan tentunya. Betul, ya. Bu, sebenarnya tetapi apakah Dinkes juga sudah bersiap-siap nih dalam tanda kutip menyiapkan segala sesuatunya, tata laksana di masyarakat, di rumah sakit, untuk nakes dan seterusnya? Apakah bagaimana, Bu? Apakah sudah disiapkan? Tentu sudah dilakukan. Bahkan sudah ada ya, kalau secara nasional itu sudah ada dari Kemenkes surat edaran untuk kewaspadaan, bukan hanya HMPV, tapi bunyinya itu untuk avian, influenza, dan ISPA, jadi semua infeksi saluran pernafasan akut. Jadi saya kira untuk semua permasalahan infeksi virus pernafasan itu memang perlu untuk diwaspadai, tapi tidak perlu untuk disikapi dengan panik yang berlebihan gitu. Sudah ada kebijakan untuk pintu-pintu masuk, misalnya balik kekarantinaan harus melakukan apa, kemudian di regulasi seperti kami yang ada di Dinas Kesehatan harus bersiap bagaimana menyiapkan SDM dan sebagainya. Kemudian di Vaskes, rumah sakit, puskesmas atau klinik-klinik, dokter praktek swasta itu harus melakukan apa, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Saya kira masyarakat nggak perlu panik. Baik, yang COVID saja sudah terlewatkan begitu ya. Iya, ujian yang paling berat itu sudah kita lewatkan. Iya, semoga kita juga bisa melewati ini juga ya, Bu ya. Bu Dokter, sebenarnya ini kalau ada yang bertanya, sebenarnya bahaya mana sih HMPV sama COVID itu, lebih berbahaya mana, lebih berat mana gitu, boleh dijawab, Bu? Kalau kita lihat lahirnya di tahun 2001 ya, identifikasinya di tahun 2001 dan tidak ada berita selama ini yang heboh seperti itu sampai dengan 2024 ini, ya bisa diasumsikan bahwa memang lebih berat COVID seperti itu, karena COVID di sini memang mutasinya itu cukup tinggi. Jadi memang kalau yang namanya virus itu ada yang low pathogen, ada yang highly pathogen. Seperti low pathogen itu artinya dia untuk potensial menginfeksi atau potensial untuk menjadi berat itu rendah. Kalau yang highly pathogen itu dia yang resiko menginfeksi atau risiko menjadi berat, risiko kematian itu tinggi. Kalau HMPV termasuk highly atau HMPV itu termasuk yang sebenarnya kalau yang highly dan low itu di kelompok influenza A. Pernah mendengar flu burung? Yes. Nah, flu burung avian influenza. Influenza. Betul. Jadi flu burung itu adalah kelompok influenza.
Jadi influenza itu ada macam-macam lagi gitu. Nah, untuk flu burung ini adalah termasuk yang highly patogen, tetapi sebagian besar influenza A itu adalah yang low patogen. Jadi yang highly itu hanya yang H5N1 atau flu burung. Nah, ini kelompok influenza. Nah, kalau yang untuk HMPV ini memang belum ada laporan kematian seperti itu. Jadi di beberapa negara yang saat ini mulai muncul dan di Cina ataupun di negara kan ini sudah teridentifikasi di beberapa negara ya, itu memang belum ada laporan kematian. Jadi artinya case fatality rate atau angka kematian akibat infeksi penyakit ini itu rendah. Meskipun rendah, tapi nggak boleh diabaikan, Bu ya. Betul, karena ada kelompok-kelompok rentan. Ini terkait dengan kelompok-kelompok rentan nih, Bu, dari Dinas Kesehatan, seperti apa mengantisipasinya, Bu Rini? Ya, kita selalu tekankan edukasi itu kepada masyarakat ya. Sebagaimana COVID, nah, kemarin kan sudah terbentuk habit yang bagus ya. Jadi cuci tangan pakai sabun itu jangan hanya COVID, itu jadi kebiasaan gitu. Teruskan sampai sekarang gitu ya? Ya, sampai sekarang lanjutkan. Kemudian menggunakan masker itu ketika sakit. Bukan hanya untuk melindungi diri sendiri karena kita rentan mungkin ya, kondisi rentan, lebih rentan, tapi juga melindungi orang lain supaya tidak tertular. Ini juga termasuk perlindungan kepada kelompok yang tadi risiko tinggi tadi, komorbid, lansia, balita, begitu, dengan kebiasaan yang baik menggunakan masker saat sakit atau saat berada di keramaian. Nah, itu. Kemudian jaga imunitas pasti. Gizi yang baik, istirahat yang cukup, pola hidup yang seimbang, bahagia ya. Betul, bahagia itu penting, hormon bahagia itu senyum, tertawa bersama keluarga begitu ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Normal ya, Bu, selain tadi satu yang selain itu apa lagi, Bu? Kalau untuk vaksin influenza disarankan? Vaksin influenza sebenarnya sudah tersedia tapi secara mandiri. Silahkan, kayaknya kisaran harganya juga mau dibilang mahal, mungkin ada yang mengatakan mahal, ada yang mengatakan murah ya, sekitar 150-an sudah bisa. Bisa di mana saja, Bu? Kalau di Jogja ada sih yang tersedia di mungkin klinik-klinik, saya boleh sebut misalnya Bio Farma begitu. Ya, dengan Bio Farma ada tersedia di Bio Farma, ada klinik-klinik yang sudah bekerja sama, kelihatannya di klinik swasta juga banyak. Juga banyak ya. Nanti bilang aja mau vaksin influenza gitu ya. Baik, Bu Rini dan juga Bu Dr. Ika, tahan terlebih dahulu ya, kita akan jeda. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan Anda tetap bersama kami Solusi Sehat di Sang Haji TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tidak mengganti channel TV Anda, tetap bersama Sang Haji TV di Solusi Sehat. Informasi tepat untuk hidup lebih sehat. Baik, masih bersama narasumber kami dengan Ibu Dr. Ika dari Rumah Sakit Sarjito dan juga dari Dinas Kesehatan DIY, Ibu Harini, yang tadi kita sudah berbincang terkait dengan influenza A dan HMPV begitu ya, Bu ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanya kembali ke Ibu Dr. Ika, bagaimana Bu sebenarnya penularannya, apakah sama dengan seperti virus yang sebelumnya yang menjadi pandemi COVID-19? Ya, pada prinsipnya infeksi yang sumbernya adalah dari saluran pernafasan, cara penularannya sama. Jadi melalui area atau rongga atau lubang pernafasan, dari hidung, mulut, seperti itu, yang disebut dengan percikan atau droplet. Jadi kalau ada batuk atau bersin atau berbicara seperti itu tuh sebenarnya mengeluarkan partikel-partikel percikan yang apabila orang itu sakit akan siap untuk menginfeksi di sekitar. Dan juga tidak hanya yang dipercikan saja yang terhirup, misalnya saya terinfeksi, saya bicara misalnya seperti tanpa masker, nah ini akan beresiko menularkan Mas Ewang. Tetapi percikan saya, misalnya saya batuk bersin, maka ada yang jatuh kan percikan itu, nah jatuh di benda-benda sekitar, ini juga akan menjadi sumber infeksius yang apabila disentuh oleh tangan Mas Ewang yang tidak sakit dan kemudian Mas Ewang tidak mencuci tangan, pegang wajah seperti itu, nah itu otomatis akan juga sebagai sumber penularan. Jadi pada prinsipnya adalah sama. Oleh karena itu mengapa kok pencegahannya adalah harus dengan masker untuk mencegah
terhirup percikan atau droplet itu tadi, dan juga kenapa kok harus cuci tangan. Jadi memang masuk akal ya, rasional sekali ya. Kenapa kok cuci tangan, kenapa ada hand hygiene seperti itu adalah untuk menghindari vomit itu tadi. Jadi percikan-percikan yang menempel di benda-benda sekitar. Iya, supaya tidak tertular ya melalui tadi yang ada di sekitar kita gitu ya. Terkait dengan adaptasi kebiasaan baru yang dulu pernah dipromosikan dari Dinkes Bu ya, terkait cuci tangan sebelum makan, apapun sering cuci tangan begitu ya. Sering cuci. Apakah saat ini juga masih Bu dipromosikan hal itu? Masih, yaitu kami ingin itu menjadi habit. Jadi kebiasaan baik yang berlanjut, berawal dari COVID itu jadi pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Sampai sekarang masih Bu itu? Sampai sekarang masih. Kita cuci tangan itu di setiap event ya. Mau masuk rumah cuci tangan, habis bepergian begitu. Mau pegang bayi, pegang anak, cuci tangan. Habis dari belakang dari toilet cuci tangan begitu ya. Itu supaya semua bukan hanya virus, bakteri juga ya. Bakteri juga akan tercegah dengan baik tuh kalau kita rajin cuci tangan pakai sabun ya Dok ya. Ada pakai sabun gitu, itu lebih efektif, bukan hanya cuci tangan saja. Dan juga ada yang teman mengatakan kalau sudah terbiasa pakai masker, lepas itu juga agak beda ya rasanya karena udah terbiasa begitu ya. Iya, ini sekarang kita sudah biasa menghirup udara segar tanpa masker, mungkin nanti perlu kebiasaan lagi juga. Baik. Kalau kasusnya belum ada ya Bu ya, HMPV dan influenza? Tidak disampaikan secara khusus, tapi kami itu ada sistem kewaspadaan melalui SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon, yang di dalamnya itu terdata yang ILI disampaikan oleh Dr. Ika tadi, influenza like illness, keseluruhan kelompok yang seperti influenza begitu itu menjadi satu kesatuan. COVID-19 muncul sendiri, jadi masih tetap kita waspadai juga walaupun sudah mengarah ke pandemi begitu ya. Jadi tetap kita waspadai. Tadi kebetulan sebelum saya kesini kami sempat menyimak di YouTube channelnya Kemenkes, itu ada dari WHO, itu ada data-data riset yang sudah dibandingkan ternyata. Dari yang sebelum 2022 itu misalnya kasusnya tinggi COVID-nya, influenzanya lebih rendah ya. Yang sekarang trennya influenzanya yang lebih tinggi gitu ya daripada COVID-nya. Tapi sebenarnya COVID masih ada ya? COVID masih ada, tapi ya itu tadi yang penting waspada. Baik, saya ke Dokter Ika, Bu Dokter. Kalau seandainya seseorang dengan komorbid, punya penyakit bawaan yang lain begitu, dengan adanya influenza tipe A dan juga HMPV, Bu, apakah itu juga akan memperberat seperti COVID? Kalau mungkin yang sehat walafiat, mungkin udahlah gitu. Tapi kalau yang punya komorbid, apakah lebih berat? Ya, prinsipnya semua infeksi itu outcome-nya atau artinya kerentanannya itu adalah tergantung sistem imun. Ya, jadi utamanya adalah imunitas. Imunitas, kuncinya imunitas ya, harus ditingkatkan ya. Nah, maka dari itu pasien-pasien yang memiliki komorbid, penyakit-penyakit kronis, tentu saja dengan kata lain organnya kan sudah terganggu. Kalau organnya terganggu, tentu saja sistem imunnya juga lebih rendah dibandingkan orang sehat, yang seluruh organnya itu berfungsi dengan baik. Nah, infeksi apapun sebenarnya, jadi tidak hanya influenza atau HMPV ataupun COVID, infeksi apapun, bakteri, virus, jamur, itu apabila mengenai seseorang yang memiliki komorbid, itu outcome-nya akan lebih buruk dibandingkan dengan populasi yang sehat. Termasuk influenza A ya dan HMPV yang sebenarnya seperti flu biasa, mungkin istirahat, minum vitamin seperti itu ya, terus kemudian bisa sembuh. Nah, untuk yang dengan komorbid ini memang ada perhatian khusus begitu, karena resiko komplikasinya lah yang dikhawatirkan. Komplikasi seperti pneumonia atau infeksi atau peradangan pada paru. Seperti itu. Jadi sebenarnya HMPV itu pneumonia juga, Bu ya? Ya, jadi menyerang di saluran nafas atas dan bawah. Jadi bentuknya bisa bronkitis. Bronkitis itu apabila menyerangnya di saluran nafas atas, tetapi kalau sudah terkena di saluran nafas bawah atau sampai ke rongga paru, maka disebut dengan pneumonia. Baik. Kalau HMPV itu wujudnya tadi, Bu ya, bronkitis atau pneumonia gitu ya. Betul. Baik. Terkait dengan mungkin Bu dampak kesadaran ya terkait dengan HMPV dan influenza tipe A serta COVID sebenarnya, itu seberapa jauh Bu dari, apakah sudah ada pernah indikator yang meneliti terkait itu, dampak kesadaran masyarakat untuk agar adaptasi baru COVID apakah sampai sekarang terus ya? Jadi kalau kami melihat gitu ya, mengevaluasi kesiapan masyarakat, kami yakin masyarakat
lebih siap saat ini gitu ya. Setelah mendapatkan pembelajaran dari COVID-19, menghadapi HMPV atau apapun, infeksi virus apapun itu akan lebih siap. Bahkan mungkin misalnya yang lebih berat semoga tidak terjadi gitu ya. Nah, saya yakin kita semua sudah lebih siap daripada dulu karena pernah yang COVID itu betul-betul tidak terduga gitu ya. Seluruh dunia tidak menduga. Nah, setelah itu semua tuh belajar. Bahkan kami yang di kesehatan pun kemudian membentuk ada HEOC ya, Health Emergency Operational System gitu, center gitu. Nah, itu juga di situ kesiapsiagaan itu ditekankan betul untuk kami. Nah, masyarakat saya yakin juga belajar banyak dari kejadian COVID. Semoga tidak terulang lagi seperti yang dulu ya, Bu ya. Baik, pemirsa, ternyata tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait HMPV ini ataupun influenza tipe A karena akan lebih berat dari COVID, Bu ya, lebih ringan dari COVID gitu ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menjaga imunitas agar tetap bagus begitu. Nah, untuk menjaga imunitas yang bagus seperti apa, Ibu? Bagaimana agar imunitas kita selalu terjaga dengan bagus? Ya tentu saja pola hidup sehat ya itu yang seperti dicanangkan oleh Dinas Kesehatan, makan yang bergizi, istirahat cukup, hindari stres, olahraga yang teratur seperti itu. Kalau untuk para lansia, Bu, atau orang-orang yang rentan terhadap virus? Ya sebenarnya kalau untuk lansia atau orang-orang populasi yang tadi dengan komorbiditi atau sistem imun yang rendah seperti atau imunokompromis kita sebut, itu memang disaran atau direkomendasikan adalah vaksin. Vaksinasi yang tersedia itu kan memang influenza dengan pneumonia kalau untuk saluran nafas dan COVID ya. Jadi kalau untuk vaksin HMPV sendiri sih sebenarnya belum ada. Jadi vaksin yang ada itu adalah untuk influenza. Nah tadi jadi influenza. Kalau kita mau umroh atau haji itu kan memang akan disarankan atau direkomendasikan untuk vaksin influenza dan pneumonia terutama untuk kelompok rentan. Ya seperti itu. Bu, kalau saat ini sudah suntik vaksin influenza, seseorang tidak akan terkena influenza, begitu? Bukan berarti garansi 100% tidak terinfeksi. Jadi tujuan vaksin ada dua. Yang pertama adalah mencegah supaya tidak sakit. Tujuan yang kedua adalah apabila terinfeksi, maka tidak akan menjadi parah. Itu yang terjadi pada COVID kan. COVID setelah vaksin, apakah kemudian kita 100% tidak terkena COVID? Ternyata iya, tetapi kan tidak menjadi berat atau parah. Jadi kalau seandainya mungkin tidak vaksin akan lebih memperberat kembali begitu ya? Betul. Bu, yang dianjurkan untuk sebaiknya nih suntik vaksin influenza siapa nih, Bu Rini? Atau Bu Dokter? Iya, kalau memungkinkan semua ya Dok ya, kalau memungkinkan. Tapi terutama seperti yang disampaikan Dokter Ika, kelompok-kelompok rentan ini, itu yang usia dewasa justru ya, usia dewasa juga harus mendapatkan perhatian untuk vaksin influenza, termasuk usia lansia ini. Ya, jadi ibu-ibu, anak-anak, kemudian lansia. Jadi semua ya sebenarnya semua kelompok umur. Gitu, ya. Jadi semua kelompok umur disarankan untuk lebih baik gitu ya. Terutama yang tadi lansia dan anak-anak. Ya. Tetapi ya karena fasilitasnya belum free ya, mati. Itu apakah mungkin Bu suatu ketika Dinas Kesehatan mengusahakan untuk itu bisa free virus influenza vaksin? Kalau nanti berjanji nanti jadi PHP. Sementara memang amanat program itu sangat banyak ya, yang menjadi prioritas program untuk ditangani itu sangat banyak. Nah kebetulan yang influenza ini belum menjadi prioritas program, tetap kita tangani, tapi mungkin masih ada yang lebih berbahaya lagi dari itu. Nah itu yang masalahnya. Ya. Dan vaksin vaksin influenza itu bukan sekarang divaksin seumur hidup akan kebal. Ada masa berlakunya. Diulang. Annually, jadi setiap setahun sekali. Nah ini mungkin yang apabila dibebankan menjadi program. Jadi setiap tahun begitu harus kena lagi. Efisiensinya kan harus kita perhitungkan. Betul. Sebenarnya berapa Bu untuk kita harus suntik kembali itu setahun ya? Iya, 1 tahun. Itulah mengapa ketika akan umroh atau haji gitu sebaiknya selain meningitis selain vaksin, karena meningitis itu kan tadi yang berbahaya, yang lebih berbahaya, tetapi pada kelompok tertentu terutama tadi lansia yang akan haji atau umroh ya pneumonia itu akan menjadi sangat recommended begitu. Jadi silahkan pilihan masing-masing gitu ya, mau vaksin ataupun tidak ya. Bagi yang tidak vaksin pokoknya jaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat tentunya yang harus kita jaga ya. Baik Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu dan nanti akan kita lanjutkan kembali.
Dan pemirsa Sang Haji TV, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami dan siapkan kopi atau teh dan camilan ya, karena sesaat lagi kita akan segera kembali Solusi Sehat bersama Anda. Ya, pemirsa, kita masih di Solusi Sehat, informasi tepat untuk hidup lebih sehat bersama Ibu Dr. Ika dan juga Ibu Harini dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita membahas terkait dengan lonjakan kasus influenza tipe A dan juga HMPV yang akhir-akhir ini sedang marak di Daerah Istimewa Yogyakarta atau di Indonesia tentunya ya. Dan seperti yang pemberitaan masif, ternyata hal ini sudah lama terjadi ya, virus tipe A dan juga HMPV sudah lama ya Bu ya di Indonesia tadi, dan tidak perlu dikhawatirkan begitu ya. Tidak perlu berkhawatir berlebihan, apalagi sama dengan COVID gitu. Enggak ya Bu ya? Insya Allah tidak. Jadi insya Allah tidak perlu panik buying kayak membeli masker semua dibeli dan juga vitamin semua dibeli, nggak seharus seperti itu ya Bu ya? Oke. Yang penting adalah imunitas kita terjaga, olahraga, pola hidup sehat seperti yang disampaikan oleh Bu Rini dan juga Ibu Dr. Ika tadi. Baik, Bu Dr. Ika, kalau seandainya nih Bu, ada yang nanti terkena nih, tapi ya semoga enggak ya, ada yang terkena. Lalu apa yang harus dilakukan Bu? Terkena ini artinya? Terkena HMPV H dan A. Iya. Untuk pemeriksaan HMPV, jadi karena virus ini adalah perlu identifikasi dengan pemeriksaan atau reagen tertentu, memang tidak semua. Untuk saat ini semua daerah langsung bisa memeriksa ya Bu Rini ya. Jadi memang masih tersenter di pusat, di Jakarta, di BBKL Jakarta, seperti itu. Nah ini prinsipnya apabila mengalami flu maka harus sadar diri untuk memproteksi dirinya sendiri dan memproteksi untuk menularkan ke orang lain, itu yang paling penting. Seperti itu, terutama di dalam rumah misalnya bersama dengan kelompok yang rentan itu tadi. Di situ ada bayi atau ada lansia, itu ya. Kita sudah pinter loh cara bagaimana mengisolasi. Nah, bukan berarti artinya harus isolasi strict seperti COVID, tidak, tetapi menggunakan masker seperti itu ya, menggunakan masker apabila sakit. Kalau dulu kan kita semua wajib menggunakan masker sehat maupun sakit. Betul. Nah, kalau saat ini memang sepertinya tidak rasional seperti itu, ya nanti akan panik buying masker ya Bu Rini ya. Yang berjaya nanti pabrik masker. Ya, jadi yang apabila sakit maka harus memproteksi diri sendiri dan orang lain. Ya, menggunakan masker terutama ke tempat apabila keluar dari lingkungan kamar dan kalau ke tempat yang area terbuka memang resiko untuk penularannya lebih kecil karena akan terdilusi oleh udara. Tetapi dengan kata lain, apabila di tempat terbuka tetapi populasinya itu banyak orang, ya tetap harus memproteksi. Apalagi ada sinar matahari langsung mati ya Bu virusnya? Tidak langsung sebenarnya ya, karena beda dengan TB. Kalau TB ya dia dengan UV itu langsung mati. Jadi ada beberapa periode waktu yang akan dia tetap bisa bertahan hidup. Itu tadi makanya dia akan menyentuh ke benda-benda sekitar itu tadi. Iya, baik. Terima kasih Bu Dr. Ika. Saya ke Ibu Rini. Bu Rini, informasi di luar itu luar biasa Bu, banyak sekali ya. Mungkin ada yang justru malah semakin membuat kita tenang, tapi di sisi lain ada yang mungkin justru membuat kita semakin takut begitu. Nah, bagaimana Bu kita bisa membedakan ini hoax, ini berita asli atau palsu? Mana yang harus kita percayai? Ya, kita memang harus lebih selektif ya untuk memilih saluran informasi. Paling aman itu menggunakan saluran informasi yang jelas-jelas itu kesehatan, gitu ya. Jadi WHO, Kemenkes, Dinas Kesehatan, begitu. Kalaupun ada saluran informasi lain, itu adalah yang mengutip dari kesehatan. Gitu. Atau kalau misalnya podcast, wawancara, begitu yang di situ menghadirkan dari kesehatan, unsur-unsur kesehatan, itu akan lebih terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu, Mas Ewang. Jadi kepada pemirsa, silahkan Anda mencari informasi sebanyak-banyaknya, tetapi pilih berita yang betul begitu ya, berita yang tepat, jangan langsung share gitu ya. Jangan membuat kepanikan yang ada di masyarakat. Ternyata virus HMPV ini insya Allah lebih ringan daripada COVID gitu ya, tidak perlu ada panik buying dan seterusnya. Begitu ya Bu Dr. Ika ya. Bu, kalau misalkan dibandingkan Ibu, HMPV, influenza A dan COVID, mana yang paling berbahaya? Kalau berdasarkan kita bicara data case fatality rate COVID, seperti itu ya. Tetapi bukan berarti menisbikan ya, menisbikan bahwa juga influenza dan HMPV itu
100% aman tidak, terutama ya tadi ya kelompok rentan ya. Kita kan harus menjaga kelompok rentan itu tadi. Betul. Apalagi ada bayi di rumah, ya, ada anak kecil yang ada nenek, kakek. Betul. Ya. Baik Bu, sudah sejauh apa nih Bu Dinas Kesehatan dalam arti untuk mengantisipasi supaya jangan masuk nih virusnya ke Jogja nih, jangan sampai ada kasusnya masuk ke Jogja gitu. Ya, itu yang terutama mendapatkan tugas itu kan di Balai Kekarantinaan Kesehatan ya, yang memantau, mengawasi pintu-pintu masuk untuk setiap daerah begitu. Dan saya yakin beliau sudah yang di Jogja ada Dr. Wisnu ya, Dr. Wisnu dan jajaran itu sudah memahami ini semua, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan begitu. Jadi betul tidak perlu panik. Oke. Ya. Belajar dari virus COVID sebelumnya ya Bu ya. Mungkin apa Bu boleh disampaikan ke pemirsa lagi apa yang perlu ditekankan lagi untuk mengantisipasi virus HMPV dan influenza ini Bu? Saya ulang lagi, mungkin tadi sudah barangkali ada pemirsa yang belum bergabung sejak tadi begitu ya. Jadi kita tetap membiasakan apa yang sudah ada selama ini, selama pembelajaran kita ketika menghadapi COVID untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Jadi cuci tangan pakai sabun harus tetap dilanjutkan, menggunakan masker ketika sakit dan ketika berada di tengah keramaian itu lebih baik gitu ya, lebih baik harus dilakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain supaya tidak tertular gitu. Kemudian yang kedua, jaga pola hidup sehat dengan gizi yang baik. Apabila sakit ya konsumsi vitamin begitu. Kalau sakit lebih dari 3 hari ke dokter Ika siap gitu untuk menerima begitu ya. Kemudian kelola stres. Nah, itu paling penting. Hormon bahagia itu meningkatkan kualitas kesehatan kita gitu. Jadi kalau gampang stres, sakit itu stres itu mempermudah untuk sakit gitu. Salah satunya adalah selektif memilih informasi ya Bu ya, supaya kita tidak stres. Informasi begitu ya. Bu Dr. Ika, biar nggak stres nih Bu, harus bagaimana nih Bu? Harus bahagia. Apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu happy nih Bu Ika, Bu Dr. Ika? Punya komunitas yang menyenangkan ya. Iya benar. Ya, setiap manusia itu pasti punya problem, nggak mungkin tidak punya problem atau tantangannya itu Bu ya. Iya betul. Nah, bagaimana cara kita menyingkapi dan bagaimana kita caranya beradaptasi dengan masalah yang sedang dihadapi seperti itu ya. Mungkin bukannya tidak usah difikirkan, bukan seperti itu. Tetapi artinya kalau mengelola stres itu kan kita bisa mengukur apabila kita tidak mampu, maka kita bisa sharing ke orang lain. Seperti orang yang bisa kita percaya. Atau kalau perlu tenaga profesional, misalnya sudah sampai merasa kok berat gitu ya, perlu bantuan profesional, maka jangan malu dan jangan ragu untuk bertemu dengan seseorang yang profesional, tenaga yang profesional, mungkin seperti itu. Baik. Supaya hormon kebahagiaan kita menaik lagi nih ya Bu ya. Iya, hormon kortisolnya menurun sehingga stresnya kita bisa berkurang. Karena ukuran bahagia setiap orang tuh relatif berbeda-beda. Betul. Yang buat saya bahagia dengan Ibu tentu bisa saja berbeda ya. Ya, Ibu Dr. Ika dan juga Bu Rini, kita masih melanjutkan perbincangan kita di Solusi Sehat, Informasi Tepat untuk hidup lebih sehat di Sangaji TV, dan tema kita di kesempatan sore hari ini adalah lonjakan kasus influenza tipe A dan HMPV, virus yang mirip COVID-19 yang memicu kekhawatiran baru begitu ya di dunia kesehatan gitu ya. Ibu, terkait dengan penelitian, mungkin bisa ke Ibu Rini atau ke Bu Dr. Ika, penelitian terkait virus ini mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Bu, supaya juga pemirsa, oh alah ternyata seperti itu toh begitu. Boleh ada yang mau disampaikan Bu terkait hasil penelitian mungkin terkait pneumonia ataupun bronkitis? Bronkitis itu menular Bu ya? Bagaimana maksudnya? Bronkitis kan tadi salah satunya adalah bisa saja dalam bentuk bronkitis ya. Kalau pernafasan ya, atas, gejala. Ya gejalanya itu menular Bu, dan itu apakah? Ya, jadi gini, tadi kan bentuk kelainannya tadi, dia bisa, kalau ringan itu masih di saluran nafas atas, biasanya bentuknya bronkitis. Nah, agak sedikit lebih berat itu kalau terkena saluran nafas bawah, yang disebut dengan pneumonia. Begitu. Tadi kalau terkait dengan riset, mungkin riset yang seperti apa nih? Kalau riset terkait dengan virus itu ya mungkin sudah banyak ya, dan sudah established tadi seperti golongan kelompok coronavirus, karena coronavirus itu kan tidak hanya COVID, tapi ada MERS-CoV yang muncul yang asalnya dari Timur Tengah, kemudian ada
SARS. Nah, SARS ini pernah muncul di Hong Kong seperti itu, atau juga penelitian terkait influenza A. Nah, kalau yang untuk spesifik untuk HMPV ini sendiri memang artinya belum banyak ya, karena tidak menjadi itu tadi manakala suatu penyakit itu tidak menyebabkan fatalitas, itu mungkin tidak terlalu banyak dieksplor seperti itu. Apalagi fatality-nya masih zero ya? Masih nol ya untuk HMPV dan juga influenza. Kalau yang ada, kalau seperti influenza itu juga mungkin ada tetapi sangat rendah seperti itu. Ya tadi terutama pada kelompok-kelompok rentan yang mungkin saja penyebab kematiannya juga bisa karena penyebab yang lain. Oke. Ya, ke Bu Rini, tantangannya apa nih Bu? Mungkin bisa belajar dari COVID-19 ya. Mungkin mengedukasi ke masyarakat apa yang menjadi tantangan dan juga hambatan mungkin ya. Tantangan tadi mungkin tentang informasi itu ya. Ketika kita salah memilih informasi, nah itu akan menjadi kendala tersendiri nantinya. Jadi memang mungkin kami memang harus lebih produktif juga ya menyampaikan edukasi kepada masyarakat, dan saya yakin kelompok masyarakat juga sudah banyak yang memiliki literasi yang cukup tentang ini. Kita minta untuk berperan aktif menjadi agen di masyarakatnya begitu. Jadi tantangannya mungkin di situ, di hoax-nya itu. Hoax-nya itu yang paling ya, selama ini bahaya. Masalah yang kecil itu menjadi besar justru karena hoax. Itu. Dan hoax itu bisa bikin stres Bu ya, memicu tuh virus tuh stres, akhirnya imunnya turun lagi. Memunculkan kepanikan. Iya. Apakah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta ada saluran hotline barangkali masyarakat ini mengakses informasi Bu? Bisa melalui Instagram Dinkes, ada saluran YouTube-nya Dinkes juga, gitu, dan Kemenkes juga cukup aktif. Sarjito saya kira juga. Sarjito juga ada Bu ya? Ada Bakpia, itu bisa diakses juga untuk umum. Oke, Bakpia itu dalam bentuk aplikasi? Podcast seperti ini. Podcast seperti ini, baik. Supaya nanti pemirsa juga bisa mengakses informasi yang benar melalui channel-channel yang memang resmi begitu ya. Ibu jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan membahas terkait dengan HMPV dan juga influenza tipe A. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan kepada pemirsa, kami masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, Solusi Sehat. Informasi tepat untuk hidup yang lebih sehat bersama Sang Haji TV akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Solusi Sehat, informasi tepat untuk hidup lebih sehat di Sang Haji TV di kesempatan kali ini dengan tema lonjakan kasus influenza tipe A dan juga HMPV yang gejalanya mirip coronavirus ya, COVID-19, dan bersama Dr. Ika dari RSUP Dr. Sarjito dan juga Ibu Harini dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan influenza A dan juga HMPV ya Ibu ya. Terkait dengan pemberitaan di China nih, Bu Rini mungkin ya, ke Bu Rini, atau bukan, nanti juga Ibu juga bisa menanggapi terkait dengan ternyata di sana itu kemarin diberitakan ya Bu ya, kematian yang paling besar adalah HMPV gitu ya. Sebenarnya seperti itu kah atau beda Bu? Ini sudah disampaikan di rilis berita Kemenkes begitu ya, bahwa ternyata setelah diteliti lebih jauh, di cross check lebih jauh, ternyata yang di Cina itu yang nomor 1 saat ini itu influenzanya. Influenza? H1N1 begitu. H1N1 ya. Sedangkan yang HMPV itu ada di peringkat ketiga. Begitu. Jadi bukan kemudian lonjakan kasus gitu ya. Memang semua melonjak karena musim. Ya, semua karena musim itu tadi influenza like illness itu akan naik. Jenis-jenis yang seperti influenza, pneumonia begitu akan naik gitu, karena pengaruh musim. Yang penting bagaimana kita mewaspadai dengan daya tahan tubuh yang baik. Imunitas yang bagus begitu ya, olahraga, makan yang cukup dan seterusnya. Baik, Ibu Dokter Ika, Bu Dokter Ika, tadi juga sudah banyak hal yang disampaikan tentunya. Tapi apakah ada tren penelitian yang memang akhir-akhir ini memang HMPV lagi banyak nih gitu? Laporan kalau seperti itu ya, karena kan deteksi. Jadi deteksi kalau sekarang kan sudah lebih canggih lagi. Kalau dulu tidak, infeksi saluran pernafasan tidak sampai yang disebut WGS atau whole genomic sequencing itu kan sampai menilai mutasi virus, variannya apa, subtype-nya apa. Nah, karena COVID seperti ini maka pemeriksaan menjadi lebih canggih, termasuk deteksi influenza dan deteksi
HMPV. Mungkin kalau dulu sebelum COVID ini influenza hanya dilaporkan sebagai ISPA ya Bu? Iya betul. Ya hanya sebagai ISPA begitu saja. Tinggal tergantung nanti manifestasinya seperti apa, itu tadi bronkitis akut, apakah pneumonia, seperti itu. Nah, karena kewaspadaan sudah semakin lebih tinggi untuk mendeteksi yang disebut dengan penyakit infeksi emerging. Penyakit infeksi emerging itu adalah penyakit yang beresiko untuk menjadi wabah. Oleh karena itu dari Kementerian Kesehatan itu membuat suatu program yang kami rasa sangat cukup baik dan efektif ya Bu ya. Jadi sudah bisa mendeteksi semua sindrom yang mengarah ke resiko wabah. Jadi tidak hanya saluran pernafasan, contoh seperti demam kuning, jadi gejala sakit kuning seperti itu tuh juga bisa menjadi wabah. Contoh adalah hepatitis A. Nah itu kan juga bisa menjadi potensial menjadi wabah. Nah ini sudah ada sistem pelaporan sindrom-sindrom atau gejala tertentu. Atau kelumpuhan ya disebut dengan lumpuh layu, sindrom kuning, gejala pernafasan. Nah itu sudah ada sistemnya. Manakala terjadi peningkatan suatu sindrom di satu area, maka akan ada investigasi lanjut secara cepat. Nah itu adalah untuk melok itu tadi. Jadi untuk menahan dan menginvestigasi secara lebih dalam lagi apakah potensial menjadi wabah atau tidak, supaya tidak kecolongan lagi. Termasuk ini tadi HMPV ini kan sindromnya adalah pernafasan. Nah, manakala satu area, misalnya Jogja, misalnya kabupatennya mana, misalnya Kulon Progo gitu ya Bu ya. Ini kok laporannya banyak ini, karena kan semua sekarang tersentral, terpusat untuk laporan sistem kesehatan dalam SKDR tadi yang sudah disampaikan Bu Rini ini tadi. Nah, itu maka akan selanjutnya ada investigasi seperti itu. Jadi memang kembali lagi tadi ke pertanyaannya bahwa apakah ada riset ya mungkin terkait? Kalau akhir-akhir ini meningkat kasusnya. Jadi contoh saja di Sarjito ya. Sarjito itu kan memang rumah sakit rujukan untuk khusus daerah Jogja dan sekitarnya. Untuk kasus-kasus yang ILI atau SARI ya, jadi gejala pernafasan akut, infeksi pernafasan akut ini terbanyak itu yang terdeteksi ternyata adalah influenza A. Jadi tidak MERS-CoV di sini masih negatif gitu ya. Kalau COVID masih ada 1-2 kasus masih ada. Tetapi sebagian besar adalah influenza A. Jadi mungkin hampir sama seperti yang disampaikan Bu Rini tadi di China. Di China tadi lonjakannya itu adalah influenza A. Influenza A itu adalah yang paling umum, paling banyak dan resiko lebih ringan seperti. Dan tidak ada case fatality-nya ya? Iya, lebih rendah, jauh lebih rendah. Terutama mungkin kematian pada kelompok tertentu itu tadi kelompok. Yang memang sudah rentan, ada komorbidnya seperti itu ya mungkin ya. Bu, adakah ke Bu Rini, adakah mungkin di masyarakat kesalahan-kesalahan umum atau mitos-mitos terkait dengan kesehatan, terutama ya COVID, kemudian influenza begitu, apakah ada Bu di masyarakat? Sambil mengingat-ingat ini Mas ya, apa ya yang selama ini kayaknya yang mungkin praktek yang dilakukan masyarakat yang sebenarnya mitos begitu ya. Misalnya apa ya Dok ya? Ini udah pada pinter sih sebenarnya edukasinya. Bener ya, sekarang udah pada sudah. Iya, literasinya semakin meningkat sekarang saya kira. Sudah pada pinter-pinter. Jadi udah nggak ada lagi saya rasanya. Di awal memang mitos ya Bu. Kalau di awal banyak. Seperti apa Bu yang beredar di masyarakat? Dulu kan sampai ke masyarakat tuh menganggap vaksin itu justru memperparah. Betul. Vaksin itu justru malah menimbulkan jadi positif gitu. Nah, kan dimasukin bahkan virus. Bahkan ada chipsnya gitu ya, mengatakan ada chipsnya. Nah, begitu. Itu sampai dulu BIN juga ikut mengawal kan, yang kepolisian BIN itu ikut mengawal karena seperti itu hoax yang muncul. Tapi sekarang ini kan sudah masyarakat semakin rasional. Betul. Literasinya meningkat. Lebih bagus gitu. ya, tentu saja. Kita bangga dengan masyarakat kita. Iya, baik. Ibu, ketika nanti ada suatu kasus yang tadi Bu Ika juga Dokter Ika mengatakan, misalnya di suatu daerah ini ada kasus terkait dengan virus, kita memblok, memastikan itu tidak akan menyebar ke wilayah yang lain begitu Bu ya. Itu sebenarnya tugasnya siapa Bu?
Tugas kita bersama. Saya tidak akan melemparkan ke Budi. Ya, untuk mengisolasi, jadi kasus ini supaya tidak menyebar kemana-mana itu siapa yang paling berperan? Itu cara kerjanya kan dari SKDR tadi ya, sistem kewaspadaan dini dan respon. Ada respon memang. Jadi sistem kewaspadaannya itu menyajikan data-data dari pelaporan yang dilakukan oleh semua vaskes, fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, kemudian rumah sakit, begitu dianalisis oleh dinas kesehatan kabupaten, kemudian berjenjang nanti provinsi, kemudian Kemenkes ke pusat, begitu ya. Sehingga itu akan didapatkan alert atau peringatan, oh ini tanda bahaya, begitu. Nah itu nanti tentu yang akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rumah sakit harus melakukan apa, dinas harus melakukan apa, tugas kita bersama, masyarakat harus melakukan apa. Nah, masyarakat kan tidak tahu nih dengan aplikasi ini, jadi harus kita infokan. Jadi semua harus terlibat harus untuk menjaga supaya sukses, supaya berhasil dan sehat semuanya, begitu ya. Betul. Baik, Ibu, ternyata kita tidak terasa sudah di penghujung acara, tapi mohon izin Bu, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di sesi akhir ini supaya tidak terjadi kekhawatiran atau was-was, aduh, jangan-jangan ini kayak COVID lagi nih, jangan mau ada COVID lagi nih. Nah, monggo Bu, silahkan dari Dinas Kesehatan dan juga nanti Ibu Dr. Ika. Silahkan Bu Rini. Iya, baik, yang pertama yang jelas untuk mensikapi semua polemik, semua isu yang ada di media, begitu, kita tidak perlu panik, satu. Yang kedua, kita harus mencari sumber informasi yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Jadi selektif memilih saluran informasi. Yang ketiga, apapun yang terjadi, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, begitu, dengan pola hidup yang baik, pola hidup bersih dan sehat. Saya kira itu, Mas Ewang. Baik, kuncinya adalah tidak panik dan PHBS harus diterapkan. Betul, ya. Dinas Kesehatan akan selalu mempromosikan seperti itu Bu ya ke masyarakat supaya kita semua selalu ingat bahwa PHBS itu penting banget. Betul, dibantu oleh Mas Ewang dan teman-teman. Masya Allah, terima kasih. Bu Dr. Ika, boleh Bu disampaikan kepada pemirsa supaya lebih tenang menghadapi virus ini, bahkan selama ini kan akhir-akhir ini tentunya pemberitaan itu masif. HMPV sama dengan kayak COVID-19. Nah, monggo Bu silahkan disampaikan apakah benar seperti itu. Silakan. Masyarakat sehat yang cerdas mestinya tadi selain mencari informasi secara tepat dan benar, tentu saja harus mengetahui bagaimana tanda dan gejala, mengenali tanda dan gejala, mengenali bagaimana cara mengendalikan atau mencegah, dan juga bagaimana memproteksi diri sendiri dan orang lain, khususnya orang lain. Khusus untuk HMPV, dihimbau supaya masyarakat tidak perlu panik berlebihan, tetapi harus cerdas ya dengan mengenali tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga ikut mengedukasi kepada masyarakat sekitar. Karena kan mungkin yang menonton sesi ini sebagian, itu ikut mengedukasi, karena dengan ikut mengedukasi maka membantu untuk menjaga kesehatan di wilayah Jogja pada umumnya, mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Bu terkait dengan kelompok rentan, apa yang harus dilakukan kembali? Ya, khusus untuk kelompok rentan maka harus menjaga kesehatan. Jadi kalau sudah memiliki penyakit maka harus rajin kontrol, tertib dalam minum obat, rajin dalam melakukan evaluasi, dan pola hidup sehat tidak hanya untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit pun juga tetap harus pola hidup sehat, disesuaikan dengan kondisi penyakitnya, dan harus memproteksi. Jadi menggunakan masker apabila di tempat umum atau bepergian ke rumah sakit itu wajib ya, wajib apabila dan mungkin tidak kontak dengan orang yang diketahui atau teridentifikasi ada gangguan pernafasan seperti itu, mungkin tidak berdekatan dulu seperti itu. Ibu, orang yang kelompok rentan ini siapa saja? Ya, kelompok rentan tadi sudah disebutkan oleh Bu Rini, itu ada kalau dari segi usia adalah usia yang sangat muda, yaitu bayi balita, atau sangat tua, ya, jadi pada usia lanjut atau usia atau geriatri, kemudian ibu hamil, ya, kalau itu terkait dengan sistem imun, ya, dan juga kelompok yang memiliki imunitas rendah seperti memiliki penyakit kronis ataupun memiliki penyakit dengan gangguan sistem imun. Baik,
Terima kasih sekali atas kehadirannya Bu Dr. Ika Trisnawati, MSc SPD, KP, konsultan paru di Rumah Sakit Sarjito, Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di kesempatan ini. Dan juga terima kasih Ibu Setio Harini SKM Kes dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun rawuhnya Ibu dan sudah berbagi dengan kami. Dan kepada pemirsa yang mungkin Anda tadi sudah menyimak bahwa jangan panik, kemudian tingkatkan imunitas, jaga pola hidup bersih dan sehat. Insya Allah kita akan terhindar dari virus influenza tipe A dan juga HMPV. Tidak perlu panik, tidak perlu panik buying. Pokoknya tenang saja dan kita harus selalu rileks dan bahagia. Tentu begitu Bu ya? Karena bahagia akan meningkatkan imunitas kita. Begitu. Dan akhirnya saya Ewang Sewoko mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.